Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Kita ketemu lagi di program ATF Podcast. Saya Eko Setiawan dan hari ini hari yang spesial karena tanggal 21 Desember 2022 baru saja Kota Batu meresmikan ya, kepengurusan pengurus KONI Kota Batu untuk periode masa bakti 2022 sampai dengan 2026, yang mana secara aklamasi terpilih Ketua KONI yang baru Kota Wisata Batu, yaitu Bapak Sentot Ari Wahyudi, yang hari ini dilantik menjadi Ketua KONI Batu. Nah, mumpung pas kebetulan tokoh-tokoh dari KONI dari Batu dan juga Jawa Timur hari ini hadir ya, yang mana tadi dalam proses pelantikan juga dilantik langsung oleh Ketua KONI Jatim, yaitu Bapak Muhammad Nabil, yang hari ini juga hadir. Kita akan ajak podcast bersama. Nah, kita nggak usah ngomong panjang lebar, karena mungkin Anda di dalam frame juga sudah melihat dua sosok yang prestisius tentunya di bidang olahraga gitu ya, karena kemajuan dari atlet atau prestasi dari atlet-atlet bidang olahraga di sebuah wilayah itu juga bergantung dari peran dari KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang tersebar di berbagai wilayah. Nah, hari ini ada pengurus PD-nya, PD ya Pak istilahnya, atau pengurus KONI Provinsi Jawa Timur. Pengprov ya. Baik, kita langsung saja sapa. Di samping saya ada Pak Muhammad Nabil, Ketua KONI Jatim. Pak Nabil, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Mas Eko. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, enak di sini hawanya. Dingin ya Pak ya? Tapi Batu ini kan tidak hanya hari ini saja Pak Nabil ke kunjungan ke Batu. Iya. Saya dengar juga sering nginep di Purnama, di Srikari. Jadi meskipun vintage, tapi secara view masih oke Pak ya? Sangat oke. oke, untuk anak-anak terutama. Batu menurut Pak Nabil gimana Pak? Ini satu ikon tersendiri di berbagai provinsi. Biasanya ada daerah-daerah yang memang sejuk untuk digunakan refreshing, pertemuan, dan bisa jadi muncul ide-ide baru dalam suasana yang sejuk, bukan yang dingin. Batu itu sejuk. Beda Ya, ya, Pak gitu. ya? Dingin sama sejuk. Kalau dingin itu kadang-kadang kita nggak kuat menahan, harus pakai sweater, pakai jaket. Kalau Batu ini sejuk. Nah, sejuk ini biasanya tidak mengandung konotasi yang negatif, karena kalau dingin bisa hipotermia ya Pak. Tapi Batu sejuk ya. Nah, seperti yang tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kepengurusan baru KONI Kota Batu sudah dilantik, yang mana hari ini dilantik Ketua KONI Batu, yaitu Bapak Sentot Ari Wahyudi, yang secara aklamasi terpilih menjadi Ketua KONI Batu. Kita langsung saja sapa Pak Sentot. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Saya benar manggilnya Pak Sentot ya Pak ya? Iya. Tapi saya takut kualat soalnya. Oh, nah. Ya Pak, selamat karena hari ini sudah dilantik menjadi pengurus KONI untuk masa bakti, ketua ya, ketua KONI untuk masa bakti 2022-2006. Perasaannya bagaimana Pak? Ya, bangga karena ini juga amanah. Ya. Pastinya juga kita harus punya semangat bahwa kebanggaan itu adalah bagian daripada perjuangan untuk mencapai satu prestasi yang lebih dari tahun-tahun kemarin. Iya. Nah, kawan ATF Podcast, di Kota Wisata Batu ini cabang olahraganya itu ada 34, dan beberapa waktu lalu pada saat pelaksanaan Porprov yang ke-7 ya di Jember, Kota Wisata Batu meraih 11 medali emas. Dan itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Tentunya dengan kepengurusan baru, harapannya dari prestasi yang sudah ada akan malah justru lebih moncer lagi. Gitu ya kira-kira Pak Sentot ya? Iya. Nah, Pak Sentot itu kalau kita bicara di KONI juga bukan orang baru gitu ya. Jadi sudah familiar lah. Dan tentunya kiprahnya di dunia olahraga cukup mumpuni. Kita ngomong secara global Pak Nabil dan juga Pak Sentot. Secara keseluruhan prestasi Jawa Timur itu kalau di olahraga seperti apa secara nasional? Peringkat dan sebagainya. Secara peringkat kita memang selalu bersaing dengan dua provinsi besar, Jawa Barat, DKI.
Tinggal bagaimana penguatan-penguatan, mengatur strategi, dan mempersiapkan atlet-atlet di event yang memang tempat representasi seluruh provinsi di Indonesia, yaitu PON nanti. Nah, PON ke depan ini 2024 insya Allah di Sumut dan di Aceh. Tapi secara prestasi beberapa kali, bahkan sering kali, kita ini sering memberikan kontribusi paling banyak atlet yang mengikuti event mewakili Indonesia, SEA Games, kemudian Asian Games. Kemudian juga prestasi-prestasi itu terjawab dengan perolehan medali. Kita sampai 29,5% memberikan kontribusi medali di sana. Itu menunjukkan alat ukur bahwa kita masih dinamis dan kita melakukan sebuah karya yang positif untuk Indonesia. Karena olahraga itu kan awalnya dimulai dari kota, kabupaten. Dari pekan olahraga kabupaten, Porkap, Porkot. Kemudian di situ ada Porprov. Porprov itu pekan olahraga provinsi yang kemarin baru dilaksanakan di Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso. Dan itu adalah ajang alat ukur tingkat prestasi kabupaten kota. Kalau Batu misalnya tadi dapat 11 emas, itu berarti karya yang sebenarnya. Tidak ada rekayasa, tidak ada kebetulan, tidak ada salah hitung, karena kebetulan di olahraga itu sangat minim prosentasenya. Tidak bisa jadi ukuran, jadi oh kok menang, oh kok kalah, tidak ada, relatif terukur. Mungkin kalau levelnya sama itu namanya lucky faktor saja, faktor keberuntungan. Tapi faktor keberuntungan itu bukan dalam posisi yang berbeda, posisi yang sama. Kadang-kadang begitu. Nah, kita selalu berharap di daerah itu punya prestasi-prestasi khusus. Bahkan kita sudah mulai arahkan cabur-cabur khusus. Misalnya saya kepingin Batu punya andalan cabur apa yang bisa dikembangkan untuk Batu dan untuk Jawa Timur. Karena keberadaan kita di olahraga itu sebenarnya filosofinya membawa nama baik daerah dalam bidang olahraga. Kalau dibawa kemudian Pak Sentot nanti membawa nama baik Kota Batu dalam bidang olahraga. Apa nama baik itu? Menjadi terkenal, menjadi dikenal. Untuk Jawa Timur juga seperti itu, untuk Indonesia juga seperti itu. Dan ini kan sudah terjawab, bukan level bawah, level atas pun kalau dihitung prestasi Brazil yang luar biasa, ekonominya juga biasa-biasa saja negaranya. Spanyol juga biasa-biasa saja, Yunani bahkan sempat terpuruk, tapi itu tidak berbanding lurus dengan karya prestasi olahraga mereka, khususnya sepak bola. Itu hanya satu cabur saja, sepak bola. Sudah menggoncang dunia ini informasinya seperti itu. Seperti Argentina juga. Nah, di level yang paling rendah, Jawa Timur itu juga kita selalu mengarahkan bagaimana ada daerah dan punya unggulan. Misalnya kalau Batu unggulannya para layang misalnya, atau sepeda, itu kan bisa berkontribusi untuk kita. Itu aja, makanya tadi waktu saya sambutan saya sampaikan bahwa KONI itu punya tugas melakukan pembibitan, cari bibit. Di Batu ini harus dicari, pasti banyak anak-anak potensial dalam berbagai bidang olahraga. Kemudian yang kedua pembinaan. Setelah didapatkan bibitnya, dibina mereka. Dibina melalui cabur, tangan-tangannya cabur itu pelatih-pelatihnya. Dan yang ketiga pengembangan prestasi olahraga. Nah, dari tiga tadi, pembibitan, pembinaan, dan pengembangan prestasi itu menjadi tugas utama KONI sebenarnya. Jadi alat ukurnya jelas ketika mereka itu berhasil melakukan kegiatan, bertanding, berlomba, dan menang. Nah, kalau itu tidak tersentuh berarti masih harus di-upgrade ini prestasinya terus-terus. Dan ingat bahwa kadang-kadang ke prestasi itu tidak bisa dihindari, alat ukurnya adalah kesungguhan dan solid. Yang sungguh-sungguh saja belum tentu berprestasi, apalagi yang tidak sungguh-sungguh. Yang solid saja kepengurusannya belum tentu berprestasi, apalagi yang tidak solid, yang bermasalah. Nah, karena itu harus diperkuat solid itu, kemudian memberikan stimulusasi kepada atlet-atlet itu agar punya semangat baru,
Karena di pengembangan olahraga itu pada akhirnya adalah pada konteks ekonomi. Mereka bisa menjanjikan, kalau di Jawa Timur ada satu atlet ketika PON kemarin mendapatkan bonus ketika menang sekian medali emas, dia bisa terima hampir 1,5 M. Dan itu milik pribadinya dia. Tinggal bagaimana mereka mau mengembangkan untuk apa yang diterima itu. Supaya tidak konsumtif mungkin diarahkan untuk kegiatan-kegiatan lain. Artinya bahwa aktif di olahraga, atlet itu menjanjikan. Karena itu kita di Jawa Timur juga sudah mengembangkan, itu perintahnya Ibu Gubernur, jangan sampai ada atlet yang tidak kuliah. Jadi kita perhatikan mereka itu. Karena kalau sudah keasikan atlet, lupa tidak kuliah, pasca atlet nanti kerepotan kita. Betul. Yang kasihan kan gitu, nggak benar gitu. Yang kedua ada sport trainer atau atlet trainer. Kita selalu mengadakan kegiatan kerjasama dengan Universitas Ciputra, melakukan upgrade kepada atlet-atlet yang purna, yang sudah selesai masa pengabdiannya sebagai atlet. Kita didik mereka menjadi entrepreneur. Mereka mau mengembangkan usaha apa, nanti dibantu, diarahkan, dibimbing, sampai dikasih modal awal dan melakukan pengembangan. Karena selama ini memang kita harus berpikir, rata-rata pasca atlet ini susah mau digunakan apa uang ini. Jangan sampai uang itu diterima hari ini di PON, habis, PON lagi, cari lagi, habis lagi, tiba-tiba selesai dia. Nah, karena itu apa yang prospek dan apa yang bisa dimainkan secara bisnis ekonomi, ini juga mengurangi cara berpikir teman-teman atlet zaman dahulu, harus ASN, harus pegawai negeri. Tidak jelek pegawai negeri, cuman kan kuotanya menjadi terbatas sekarang. Kemudian itu juga peran KONI juga ada di situ ya. Harus kita memberikan peran, itu peran samping tapi signifikan. Kita masih bertanggung jawab kepada atlet yang purna. Mau apa mereka, mau diapakan mereka. Karena jangan sampai ada atlet yang diagung-agungkan waktu prestasi oleh daerahnya, oleh provinsi, oleh pusat, nasional. Kemudian purna atlet mereka kesulitan pekerjaan. Mohon maaf, secara ekonomi juga terpuruk sekali. Artinya seolah-olah negara tidak memberikan apresiasi dan tidak hadir di sana. Nah, itulah rangkaian kenapa harus olahraga itu. Baik, kawan podcast, kita kembali ke topik bahasan kita hari ini di program ATF Podcast, yaitu mendorong prestasi atlet ya. Khususnya adalah kota wisata Batu. Pak, sebelum kita ke Batu, Jawa Timur sendiri kalau dari sisi keunggulan olahraga, itu lebih ke apa? Apa istilahnya? Segmentasinya ya? Nomor unggulannya kalau olahraga. Kalau cabur itu kita renang unggulan kita, selam unggulan kita, gulat unggulan kita, panahan unggulan kita, wusu unggulan kita. Unggulan itu kemarin yang sempat juara umum. Para layang juga juara umum kita. Kalau yang spektakuler itu dan mungkin tidak terpecahkan selamanya mungkin, mohon maaf bukan sombong, panahan itu 40 tahun kita juara umum terus. Di PON itu ya. 10 kali PON jadi itu. 10 kali PON itu juara umum. Itu menunjukkan bahwa ada konsistensi yang dipertahankan oleh pelatih dan pengurusnya. Itu menunjukkan karya prestasi kita. Nah, kalau di daerah-daerah ini di Batu khususnya, di Batu itu para layang mereka kan mayoritas dari Batu dan anak-anaknya benar-benar dari bawah itu. Tinggal sekarang bagaimana mengembangkan sport tourism-nya. Nah, nanti tugasnya Pak Ketua baru ini berpikir, karena di PON itu kan ada sport science. Sport science itu di Jawa Timur kita menggunakan pilar. Ada pilar fisik, ada pilar kesehatan, ada pilar psikologi, ada gizinya di sana, kemudian psikologi juga. Nah, di situ sport science. Kemudian sport tourism itu dan sport industry itu beriringan dia. Ya, contoh yang paling faktual pada saat Porprov 2022 kemarin di Jember itu. Ketika terjadi pelaksanaan Porprov dan itu ide awal kita mengadakan pameran UMKM.
Nah, pameran UMKM itu transaksinya luar biasa, terutama di Lumajang. Puluhan M itu perputaran uang. Belum lagi perputaran uang secara keseluruhan selama pelaksanaan Porprov. Di Jember yang cukup besar daerahnya itu, seluruh kamar hotel tidak ada yang kosong, terisi semua. Bahkan sampai nginep di guest house, sampai nginep di rumah penduduk. Sehingga terjadi gerakan ekonomi. Nah, selama pameran, kita instruksikan tidak boleh ada pengusaha luar Jember yang berjualan di sana. Karena kalau misalnya tidak mengena sasarannya, filosofinya tidak mengena. Apalagi nanti kita kalah dengan pengusaha-pengusaha luar. Itu menunjukkan spot industrinya jalan. Nah, spot tourism itu bagaimana kegiatan-kegiatan olahraga di lokasi-lokasi yang punya daya tarik wisata. Kayak pameran kemarin di 4 daerah itu, tanpa mengunggul-unggulkan olahraga, tapi faktanya bahwa tidak mungkin ada kegiatan pameran sebesar itu kalau tidak bersamaan dengan kegiatan olahraga. Pemantiknya itu adalah event olahraga. Sampai 63 stand di Situbondo yang belum pernah ada sebelumnya, pameran seperti itu. Dan pengunjungnya banyak. Kemudian orang diperkenalkan. Waktu itu perintahnya Pak Bupati Jember dan Pak Bupati Lumajang, silahkan berkunjung ke destinasi wisata, kita siapkan bus gratis. Orang menjadi kenal di situ. Kalaupun di pameran itu, tinggal kita berpikir, ini yang mau dikembangkan adalah aspek sektor bisnis yang bagaimana. Padahal kan basic pengembangan ekonomi yang paling utama sekarang itu adalah UMKM. Nah, di sana sudah berjalan itu. Jadi artinya olahraga itu sebagai trigger, pemantik untuk kegiatan ekonomi itu, dan itu sudah berjalan. Kalau olahraga itu dikembangkan betul, sektor yang lain juga ikut tumbuh gitu ya? Iya, pasti tumbuh, terutama sektor ekonomi, dan ekonomi dikhususkan lagi UMKM. Yang mereka sementara ini susah kalau mereka jualan sendiri. Ya, Pak Nabil, adakah apa istilahnya fokus dari teman-teman KONI, khususnya KONI Jawa Timur gitu, yang ini tujuannya untuk mengembangkan sport tourism? Iya. Nah, ada nggak itu kira-kira yang dijadikan agenda? Oh, selalu sekarang sudah beriringan dengan itu, karena desain besar olahraga nasional itu ya memang ada sport tourism. Nah, di situ memang leading sektornya adalah KONI-KONI kabupaten kota yang punya wilayah mereka. Nah, sekarang sudah beberapa KONI, misalnya di Probolinggo, ski air yang dalam skop kecil itu dilakukan di sungai yang dulunya sungai itu sungai mati, nggak terpakai. Kemudian menjadi terpakai, menjadi ada transaksi kegiatan orang jualan di sana, dan ternyata rame. Kemudian di Lumajang itu sekarang menjadi rame, beberapa venues dibangun di tempat memang kunjungan-kunjungan wisata itu. Misalnya panjat tebing diadakan di sana, peminatnya banyak sekali. Misalnya volley diadakan di sana, peminatnya banyak. Jadi ini ada titik temu antara komunitas olahraga dan komunitas anak muda serta komunitas pariwisata yang berkonotasi bisnis ya. Jadi bisa ketemu. Saya tahunya yang paling monumental kemarin itu, kita baru tahu ketika Bondowoso menjadi tuan rumah, ternyata api abadinya kita ambil di sana, dan itu jenisnya Blue Fire, dan di dunia cuma ada 2, Bondowoso dan Finlandia, cuma 2. Nah itu kan kalau dikenalkan biasa mungkin tidak terekspos secara masif. Nah ketika dikenalkan ada event olahraga, menjadi luar biasa. Ada kopi terbaik di dunia itu di Bondowoso juga. Jadi olahraga ini bisa mengemban message dari berbagai sektor ya. Kolaboratif, sinerginya itu nyambung mereka itu. Iya. Baik, saya ke Pak Sentot. Kaitan dengan sport tourism, tentu Batu kita semuanya tahu bahwa Batu itu adalah sebagai kota wisata, bahkan tingkat kunjungannya luar biasa. Dan beberapa waktu lalu saya juga sempat dengar informasi dari Dirjen Perhubungan bahwa akan ada pergeseran wisatawan yang dulunya dari Jakarta itu mengarah ke Bogor, Puncak, dan lain sebagainya. 2022 di saat tidak ada PSBB dan juga pembatasan, dijadwalkan akan bergerak ya. Paling tidak diprediksi akan bergeser ke kota wisata Batu. Tentu ini adalah potensi yang besar. Apalagi di kepengurusan yang baru ini. Pak Sentot, bagaimana Anda melihat
potensi kota wisata Batu, khususnya kaitannya prestasi atlet dan juga sinergi antara dunia olahraga dan juga dunia pariwisata. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara masalah prestasi dulu, Batu itu kota kecil, ya. Tentu kalau ngomong prestasi itu hasil by proses gitu ya. Sehingga tadi disampaikan Pak Mapil, bagaimana Bapak di Batu itu jangan sampai prestasi itu putus gitu ya. Sehingga kita memang ada upaya-upaya proses pembibitan lewat sekolah, ya mulai tingkat sekolah dasar, SMP, sampai SLTA. Dan kita juga akan kerjasama dengan kepala desa, lurah, menggali potensi-potensi yang ada di daerah itu. Tidak semua atlet itu kadang-kadang diambil dari pelajar, tidak semua seperti itu. Mungkin juga secara alami contoh seperti para layang. Itu dulu ya anak-anak itu bagian lampit coki itu. Sehingga sampai bisa mendunia seperti itu. Nah, hal seperti itu memang tidak mudah membentuk atau membangun potensi atlet seperti para layang. Kami juga sering komunikasi, dialog sama pelatih. Ayo bagaimana bahwa para layang ini kita tetap turun ke sekolah-sekolah. Kita ajak dialog. Gitu. Supaya ketertarikan juga guru olahraganya, juga komunitas sekolahnya, juga paling tidak ada komunikasi dengan wali atletnya gitu. Sehingga paling tidak tumbuh berkembang terus masalah-masalah. Kalau tadi disampaikan bahwa para layang adalah olahraga unggulan Kota Batu. Ada para layang, ada isi, sepeda, ini unggulan. Bahkan sepeda ini walaupun tidak ada multi event, anak-anak ini sering untuk mengadakan single event begitu. Ada BMX, terus sepeda-sepeda gunung dan sebagainya itu luar biasa di Batu. Bahkan setiap hari tidak pernah berhenti itu. Untuk kita coba geser ke London. London itu kan kotanya nggak besar ya, kecil. Yeah. Tapi yang paling dunia lihat itu kan adalah Liverpool sama The Beatles gitu. Nah mungkin beberapa waktu lalu saya juga sempat The Purple juga. Ya The Purple juga sempat ngobrol dengan Mbak Ganis, Ketua PSSI Kota Batu ya, yang mengatakan bahwa di sana olahraga itu bisa menjadi trigger untuk berbagai sektor berkembang. Nah, Batu saya pikir kalau kita bicara sepak bola, di sini jadi pusat training camp ini gitu. Tentu itu ada potensi luar biasa. Nah, apa yang akan Anda lakukan terkait dengan potensi kota wisata Batu itu dengan sport turisme? Tadi disampaikan Pak Nabil, Batu itu sejuk ya. Kalau untuk training camp itu luar biasa ya. Senang orang-orang sepak bola dari luar itu senang di Batu. Cuman masalahnya kita berangkat dari SSB ya. Bagaimana itu ada keterpaduan, ada sinergi begitu. Yang saya lihat kemarin-kemarin itu di PSSI itu memang masih kurang ada kesinambungan begitu ya. Sehingga kita lama sekali cari satu aja pemain sepak bola yang bisa meniru kakak-kakaknya dulu seperti siapa itu? Itu pemain sepak bola di Batu siapa? Ya, untuk hari seperti itu sudah lama terlalu jauh itu. Oleh karena itu saya berharap memang melalui SSB ini paling tidak betul-betul jam mereka itu dengan untuk latihan, untuk mencetak, untuk itu betul-betul ada kesinambungan. Jangan sampai seperti ini ya, putus-putus begitu ya. Nah ini kadang-kadang memang perlu ada semacam dialog gitu ya. Yang saya sebentar, saya sampaikan bahwa di Batu itu tadi Bu Wali juga nyampaikan memang kita ini fasilitas juga masih minim. Tapi tetap kita kejar prestasi itu tidak boleh hanya karena fasilitas. Tapi kalau fasilitas itu minimal dicukupi, ya bisa untuk menimbulkan itu dari sport tourism itu. Seperti kemarin itu dari Persisai Diri pencaksilat luar biasa di Gorganesa itu. Sampai saya itu ternyuh. Mereka itu keleleran. Yang namanya, mohon maaf ya mungkin tidak kurjunas itu, ya tidak tertampungnya tempat dan sebagainya. Oleh hal seperti itu kalau memang nanti di Batu itu paling tidak coba kita mindset kita rubah sedikit aja. Jangan digenjot pariwisatanya aja. Tapi sarana olahraga juga perlu ada keseimbangan. Ini harapan. Iya, harapan ini. Karena itu berkaitan antara dunia pariwisata dengan dunia olahraga ini. Nah, makanya kalau saya punya daerah kota-kota itu, pasti di dekat alun-alun itu ada lapangan tenis. Itu senang bapak-bapak itu kalau
Nah ini kita berharap itu nanti harus seperti itu, ada semacam sport center begitu, yang paling tidak itu bagian kita jauh ke depan, baik untuk membangun atlet maupun juga kepentingan masyarakat olahraga, baik dari luar maupun dalam. Baik Pak, masa bakti Anda ini kan 2022 sampai dengan 2026. Yeah. Apa rencana jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjangnya? Paling nggak di masa periode kepemimpinan Anda sebagai Ketua KONI Batu. Jangka pendek yang jelas kita tantangan 2023 sudah ada Porprov lagi Pak, alhamdulillah. Target berapa Pak? Berapa medali? Ya paling tidak kita pertahankan dulu, karena tidak mudah kita itu untuk kita kota kecil. Tadi Pak Nabil juga ngasih contoh kota Kediri lah. Ya paling tidak angan-angan cita-cita bisa seperti itu, tapi harus ada lihat kondisi yang ada. Jangan yang atlet masih mentah dipaksakan, bahaya itu nanti ya. Nah, jadi langkah jangka pendek, jangka menengah, panjangnya? Ya, jangka pendeknya kita mau rapat kerja. Kita akan membangun stakeholder itu, kita ajak bersama-sama untuk membangun dunia olahraga di Batu, agar Batu nanti tidak hanya urusannya itu tanggung jawabnya KONI aja. Ya, tanggung jawabnya juga pemerintah daerah, tanggung jawabnya juga aparat desa, tanggung jawabnya juga dari pendidikan dan sebagainya. Sehingga kalau ada kolaborasi atau kesinergian seperti itu, paling tidak ya mosok sih katakanlah cari 10 atlet saja, 15 atlet saja tidak capek. Dengan cara apa untuk menumbuhkan itu? Ya, kita akan mengadakan satu sosialisasi, termasuk kita akan kerjasama dengan UM, ya lah, berkaitan dengan sport science-nya, berkaitan dengan masalah nanti psikologinya dan sebagainya. Pembibitan ini nanti akan kita lakukan. Kita lihat talenta dari masing-masing anak yang nanti sudah diketahui oleh pendidiknya, gurunya, guru olahraganya. Pak ini rupanya cocok seperti ini. Ini ada sekian orang. Lah itulah yang nanti akan kita pertajam untuk kita seleksi. Baru seleksi itu nanti akan kita godok di dalam satu istilahnya nanti dicabur-cabur itu. Dengan usia seperti ini kira-kira masuk enggak? Kalau kita tidak masuk, paling tidak ada semacam klub-klub gitu ya. Yang klub-klub itu nanti bisa menciptakan satu, yaitu hasil-hasil untuk nanti ditujukan kepada kalau sudah bisa jadi atlet dimasukkan di cabang olahraganya. Nah itu yang berkesinambungan tadi yang saya maksud. Jangan sampai hanya kita ini istilahnya butuh saja tapi tidak mau baik prosesnya tadi. Lo jangka menengah dan jangka panjangnya Pak, target paling nggak 5 tahun ini harus apa gitu? 4 tahun. Jangka 4 tahun ini ya, jangka menengahnya saya kepingin bahwa fasilitas olahraga ini bisa tercukupi. Ya. Apakah hanya bergantung dari Pemprov Pak? Enggak, kami juga akan misalnya jaring relasi pengusaha kami kemarin sudah coba diskusi, kita bawa nanti di rapat kerja. Ya, di sini kan banyak juga pengusaha-pengusaha. Jujur aja pengusaha itu di Batu belum sama sekali peduli dengan olahraga. Ya, saya ngomong jujur ya, Sehingga kalau kita harus berorientasi pada APBD terus. Ya nggak bener gitu ya. Tetaplah kalau mau usaha di Batu paling tidak ya bisa jadi Bapak angkat satu atlet atau apa begitu. Dengan begitu ada tanggung jawab moral terhadap mereka, paling tidak ini sumbangsih kalau memang ada luar biasa usaha di Batu, kenapa sih nggak kita komunikasian yang mudah seperti itu. Jadi nanti Pak Seto tugasnya adalah mengetuk pintu hati para pengusaha itu peduli pada olahraga ya Pak ya. Oke. Pak Nabil, tadi sport tourism itu sangat luar biasa sehingga aksesnya bisa kemana-mana ya, berbagai sektor ya. Tentu akses yang positif gitu. Kalau kita melihat ada di setiap kegiatan selalu ada bangkitan ekonomi yang ada di sana, termasuk pariwisata juga penyokong misalnya terbesar kalau kita bicara traffic di Batu ini kan dari pariwisata. Ada nggak strategi-strategi khusus Pak dari KONI khususnya mendorong itu? Kita di posisi yang pemantik. Nanti pelaksananya itu adalah Kadin. Karena itu waktu kita sosialisasi Porprov, kita sosialisasi Porprov itu ketika KONI menjadi pemantik, Kadin jadi pelaksananya. Pelaksananya kenapa? Dia punya binaan UMKM. Dia punya binaan pengusaha-pengusaha di level yang paling bawah sampai menengah dan pengusaha-pengusaha besar. Nah itu ketika berkolaborasi tentu sama-sama diuntungkan. Sama-sama diuntungkan itu ketika ada event olahraga maka kegiatan ekonominya menjadi menarik dan menjadi besar. Sebagai inspirasi saja,
saya dapat cerita dari Ketua Asprof PSSI Jatim bahwa di Turki itu banyak klub-klub sampai 40 tempat untuk TC sepak bola. Berarti kalau TC sepak bola itu ada 40 di Turki, tentu ada lapangan bolanya, ada hotel bintang 5-nya, ada tempat-tempat refreshing olahraga lainnya, tenis, renang. Artinya di situ memang mereka menyiapkan diri untuk tourism dan memberikan manfaat, tentu juga memberikan income kepada negara. Nah, dalam skop yang paling kecil, yang paling logis gambaran saya itu saya naksir Batu bisa melakukan itu. Kemudian di daerah lain yang masih banyak luas dan masih terbuka itu di daerah Madura. Itu banyak pantai, banyak yang bisa dikembangkan. Walaupun tidak mengakomodir seluruh cabur, tapi beberapa cabur yang penting dan itu bisa punya daya tarik. Saya ambil contoh misalnya, di kita itu sudah 40 tahun lebih ada kegiatan event Piala Wijaya Siono, tenis meja, tenis lapangan. Mantan Pangdam itu mengadakan event tiap tahun Wijaya Siono Cup. Itu kalau datang setiap ada kegiatan itu sampai 25 negara. Cuman memang lapangannya sudah terlalu kuno yang di Kodam itu. Nah, kemudian juga saya waktu memberi sambutan, saya bilang sama ahli warisnya almarhum, karena baru tahun kemarin nggak ikut beliaunya itu meninggal, ahli waris almarhum, tolong juga tidak hanya kegiatan tenis saja, tapi dikembangkan pada wisata-wisata dan itu mulai dari kuliner sampai tempat wisata yang membuat daya tarik tersendiri buat mereka yang berkunjung. Tidak gampang bisa mendatangkan 25 negara dari berbagai negara dan itu hanya satu event saja. Tenis lapangan saja, belum yang lain, belum event-event. Kalau kejuaraan-kejuaraan itu tentu negara itu berminat untuk mengekspresikan prestasi, untuk melakukan uji nyali, uji kemampuan dari mereka ketika bertanding di daerah tersebut gitu. Itu kan menjadi rame dan bisa berjalan. Itu sebagai contoh saja. Apalagi kalau itu didesain menjadi sesuatu yang terencana, terprogram dan realisasinya ada. Tapi yang begini-begini kan sudah tidak utopis lagi yang begini ini. Sudah bisa kita punya gambaran, bisa terjemahkan pada level yang sederhana sampai level yang mewah. Nah, ujung-ujungnya apa? Income kan? Kalau income berarti kan pemberdayaan masyarakat di situ. Dan semuanya akan ketika itu bersinggungan dengan kaitan ekonomi, pasti akan juga peduli pada olahraga. Semua, ya. Ya, ada naksir yang luar biasa tadi, kaitan ekonomi. Batu, Pak. Mungkin itu bagaimana distrategikan langkah-langkahnya untuk mewujudkan sport tourism di Kota Batu, Pak Sentot. Sebelum dijawab Pak Sentot, ini di depan kita ini ada wedang uwu, Pak. Ini khas dari angkringan khas Jogja yang ada di ATF. Kita coba lihat, Pak. Kita coba nikmati karena batu sejuk. Ini bisa menyegarkan badan, menyehatkan dan juga hangat, Pak. Cocok dikonsumsi pada saat di Kota Wisata Batu. Dan ini bisa didapatkan di angkringan asli khas Jogja di Among Tani Foundation. Ini memang ini. Ramuannya wedang Pak. Kalau bahasa Jawanya ini wedang resek. Nah, reseknya adalah rempah. Gimana rasanya, Pak? Rasa ya hampir sama ya dengan uwuh ya memangnya. Uwuh ini memang. Jadi agak segar anget gitu ya. Dan ini kemasannya Jogja ini kan ya. Jogja. Ini orang Batu bisa lihat representasinya di angkringan khas Jogja. Nah, di sana bisa didapatkan itu dan harganya juga relatif terjangkau. Pak, singkat sebelum kita tutup kebersamaan kita di program ATF Podcast, kita tahu tadi Pak Nabil menyampaikan bahwa Batu punya potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan sport tourism. Apa kira-kira langkah-langkah yang untuk didorong ke sana, Pak? Ya, langkah-langkah kita memang sebenarnya Batu itu harus ada konsep yang ada kolaborasi antar pemerintah. Tidak mungkin dari KONI sendiri. Ya, sehingga bagaimana kita membangun konsep. Katakanlah konsep Batu 5 tahun ke depan, melihat dunia olahraga di Batu gimana, 10 tahun ke depan gimana. Ya, dengan alam yang indah seperti ini, dengan potensi alam seperti ini, bagaimana dengan juga penduduknya. Ya, oleh karena itu saya berharap nanti pemerintah daerah akan kita ajak untuk berdiskusi gitu kepada siapapun stakeholder untuk membuat konsepnya dulu.
Pak Nabil tadi sudah banyak yang memberikan satu trik-trik seperti itu ya, secara Jawa Timur. Dan batu itu menurut Pak Nabil ada potensi itu ya. Jangan hanya dijual alamnya saja, tapi masyarakatnya tidak sehat, masyarakatnya cuma dari penonton, begitu ya. Nggak boleh gitu. Oleh karena itu, iya, masyarakat juga demikian. Ada Aktivitasnya juga ada pemberdayaan, baik itu di UMKM-nya, ya, jalan bagus, tapi di sana juga dunia olahraganya tetap harus kelihatan nampak seperti itu. Oke, Pak, yang terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan pada masyarakat Batu di masa periode pengabdian Anda 4 tahun ke depan? Ya, terima kasih. Saya setelah terpilih sebagai Ketua KONI Kota Batu dengan teman-teman pengurus akan melihat satu pandang ke depan yang jauh, artinya untuk melihat Batu secara utuh berkaitan dengan potensi alam sampai menuju kepada potensi masyarakat di bidang olahraga. Oleh karena itu kepada masyarakat Batu, terutama kepada orang tua jangan terlalu berkecil hati bahwa olahraga itu juga proses yang menjanjikan. Baik itu di bidang pendidikan, di bidang masalah orang bekerja dan sebagainya. Teman-teman kita, anak-anak kita yang punya prestasi di Porprov aja masuk kepada perguruan tinggi itu tanpa tes mereka. Bahkan mereka dapat gratis buat sekian semester gitu dari UM dan sebagainya. Ada privilege ya? Ya, ada privilege. Itu yang terjadi. Oleh karena itu banyak juga anak putra-putri kita yang masuk di TNI, mau masuk di Polri dan sebagainya. Itu juga karena prestasi dia itu sangat mudah sekali. Banyak yang yang pasca atlet itu masuk. Betul. Jadi dan diterima. Iya, kita gugah seperti itu. Jangan sampai berkecil hati kalau jadi atlet itu apa yang diharapkan masa depan. Enggak. Pasti ada kita itu. Di samping itu kita juga begitu memberikan motivasi kepada atlet, juga kepada wali atletnya. Gambar itu, mari bersama-sama kita berdua membangun Batu, dunia olahraga di Batu ini dengan potensi yang ada di Kota Batu. Ya, Pak Sentot, terima kasih, luar biasa. Sekali lagi selamat dan selamat mengabdi juga untuk bagaimana membawa Kota Batu ini semakin berprestasi di bawah pengabdian masa bakti 2022-2026 ya, Ketua KONI yang baru ya, di bawah pimpinan dari Pak Sentot Ari Wahyudi. Ya, mungkin dari Pak Nabil, Pak, khusus juga mungkin pesan supaya potensi yang luar biasa tadi menjadi fungsi. Ya, jadi tentang Batu ini kan agak enak sedikit Pak Sentot ini karena kecamatannya 3. Mencari bibitnya tidak sampai ke 31 kecamatan, 23 kecamatan. Yang kedua bahwa filosofinya olahraga, sesuatu yang universal itu kan di olahraga dan di musik. Olahraga itu kan universal, tidak ada sekat apapun dari berbagai etnis, berbagai agama untuk berbicara tentang olahraga. Kalau di PON itu adalah integrator NKRI yang paling nyata. Ketika mereka berkumpul, bertanding, semuanya selesai dan sportif selesai. Yang kedua bahwa hampir tidak ada kita itu ketika kagum terhadap seorang pemain atau atlet, milih-milih. Oh enggak, sudah agamanya beda sama kita. Tidak mungkin begitu kan, termasuk juga dengan musik. Nah, kalau olahraga itu ruangnya sudah begitu, titik masuknya lebih gampang, maka pengembangan yang kita diskusikan juga lebih mudah. Tidak ada sekat, tapi tetap olahraga itu sebagai pemantik. Kemudian yang kedua adalah negara hadir. Negara hadir itu bisa dengan pola negara sendiri yang turun tangan dan membantu. Juga dia menggunakan berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha tadi dan orang yang concern sehingga punya kesadaran yang luar biasa. Untuk alat ukur seperti ini kita coba membandingkan saja bagaimana pembiayaan di negara lain, di sepak bola terutama, di basket, di cabur-cabur yang besar. Saya pikir itu sebagai awal dari keinginan dan saya pikir Batu ini potensial menurut saya untuk yang kita bahas tadi itu. Pak Nabil, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Pak Sentot juga terima kasih. Sekali lagi selamat mengabdi selama 4 tahun ke depan, gitu ya. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Nabil. Luar setunya. Di bawah kepemimpinan Pak Sentot ya, Batu semakin berprestasi. Amin. Nah, kawan, sahabat ATF Podcast, tuntas sedang bersama kita di program ATF Podcast hari ini bersama dengan Ketua KONI Batu, Pak Sentot Ari Wahyudi, dan juga Ketua KONI Jawa Timur, Bapak Muhammad Nabil. Sukses untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Jaya.